Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3H Praja Muda Karana. Subtema 1, Aku Anggota Pramuka. Amatilah gambar berikut. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan pramuka? Nah, apa saja yang kamu lakukan dalam kegiatan tersebut? Pada hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Yang pertama, kita bahas bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi lambang simbol pramuka beserta artinya dalam teks, lisan, tulis, dan visual. Halaman 4. Ayo berdiskusi. Perhatikan lambang pramuka berikut. Apa yang kamu ketahui dari lambang tersebut? Carilah informasi mengenai lambang pramuka. Tulis pada tabel berikut di bukumu. Nah, yang pertama kita lihat pada tabel tunas buah kelapa. Penjelasannya adalah bentuk lambang gerakan pramuka. Kedua, daun kembar. Penjelasannya adalah melambangkan satuan terpisah antara putra dan putri. Ketiga, akar kelapa. Penjelasannya adalah pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari lambang pramuka. Ustazah harap kalian bisa mencatatnya di buku paket kalian di halaman 5. Di situ ada tabel ya. Kalian bisa mencatat apa yang tadi Ustazah jelaskan. Baik, kita beralih ke halaman 10. Ayo berdiskusi, amatilah kembali gambar lambang Garuda Pancasila. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dan diskusikan jawabannya dengan anggota kelompok. Jadi di sini Ustazah akan memperlihatkan cara membuat soal tentang lambang negara Indonesia. Yang pertama, apa lambang negara Indonesia? Jawabannya Garuda Pancasila. Kedua, tulisan apa yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila? Nah, jadi jawabannya adalah tulisan apa yang terdapat, yaitu tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, apa warna gambar burung Garuda tersebut? Nah, jadi Ananda bisa lihat warna burungnya yaitu warna kuning emas. Yang keempat, berapa banyak jumlah bulu pada sayap burung Garuda? Jadi jawabannya adalah terdapat 17 jumlah bulu pada sayap burung Garuda. Ustazah harap kalian bisa mencatatnya juga di buku paket kalian ya, apa yang tadi Ustazah jelaskan. Baik, sekarang kita beralih ke halaman 12, yaitu membaca puisi tentang Garuda Pancasila. Ananda silakan menyimak puisinya. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila yang perkasa, lambang negaraku, Indonesia. Pancasila dasar hidup bangsaku, aku siap menjagamu. Pancasila dasar negaraku, aku siap mendukungmu. Rela berkorban untuk negaraku, agar makmur sentosa negeriku. Selanjutnya halaman 23, ayo membaca. Amatilah gambar Garuda Pancasila berikut. Ayo bacalah teks pada halaman 23 di bukumu. Perhatikan juga kata-kata pada pita Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan membaca. Setelah Ananda membaca halaman 23, Ananda bisa membuka halaman 26. Kita akan membahas tentang lambang pramuka. Yang pertama itu ada padi dan kapas melambangkan kesuburan, yaitu padi sebagai pangan dan kapas sebagai sandang. Yang kedua yaitu tunas kelapa. Tunas kelapa lambang gerakannya yaitu lambang gerakan pramuka. Kemudian yang ketiga, 5 titik melambangkan Pancasila. Ada ya 5 titik di bawah itu adalah melambangkan Pancasila.
Selanjutnya di halaman 27, lambang-lambang yang terdapat pada seragam pramuka antara lain yang pertama tanda pandu dunia. Jadi yang warna ungu adalah tanda pandu dunia. Kemudian yang kedua adalah tanda jabatan. Yang itu yang garis 3 itu pemimpin barung utama, 2 garis pemimpin barung, garis 1 itu wakil pemimpin barung. Kemudian yang ketiga tanda tutup kepala yang warna hijau. Itu adalah tanda tutup kepala namanya. Baik, sekarang kita beralih ke muatan pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran menjelaskan sudut, jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Untuk pelajaran matematika, Ananda bisa membuka halaman 5, ayo mengamati. Nah, pengertian sudut. Sudut adalah daerah pertemuan dua garis. Titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Perhatikan contoh berikut. Nah, gambar yang pertama membentuk sudut. Kemudian gambar yang kedua tidak membentuk sudut. Jadi Ananda perhatikan gambar yang pertama itu membentuk sudut, gambar kedua itu tidak membentuk sudut karena titiknya tidak bersambung ya, antara garis satu dan garis yang lainnya tidak bersambung, makanya dikatakan tidak membentuk sudut. Kemudian perhatikan contoh berikut yang di bawah. Garis ABC. Sudut di samping dinamakan sudut ABC atau sudut CBA. Ada 2 kaki sudut yaitu BA dan BC. Titiknya B disebut titik sudut. Jadi pada gambar tersebut titik sudutnya adalah B. Contoh soal terdapat pada halaman 6 yaitu ayo berlatih, kerjakanlah soal-soal berikut. Lingkarilah gambar yang membentuk sudut. Jadi Ananda bisa lihat gambar A, B, C, D, dan E. Yang manakah kira-kira yang membentuk sudut? Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi yang membentuk sudut itu adalah kita lihat garis 1 dan yang lainnya itu tersambung. Contohnya A, garis 1 dan garis 2-nya itu tersambung, makanya dia terdapat titik sudut. Jadi jawabannya A itu adalah benar, titik sudut. B itu tidak karena dia tidak bersambung antara garis yang satu dan garis yang lainnya. Begitupun dengan C itu tidak membentuk sudut ya karena tidak tersambung, tidak ada sudutnya di situ. Kemudian D, ini D itu adalah membentuk sudut karena di situ ada yang ada yang menyambung antara garis satu dan garis kedua. Kemudian E itu termasuk sudut atau tidak? Nah, jadi yang E itu tidak termasuk ya karena yang satunya melengkung, yang satunya lurus. Jadi Ustazah ulang, sudut adalah daerah pertemuan dua garis yang sama lurus, yang saling bertemu. Baik, kita lanjut di halaman 14, masih matematika. Ayo mengamati, perhatikan gambar benda-benda berikut. Benda manakah yang termasuk benda yang memiliki sudut dan yang tak memiliki sudut? Kita perhatikan ya. Jadi Ananda bisa lihat di sini, benda yang memiliki sudut itu contohnya papan tulis, penggaris, dan buku. Sedangkan benda yang tak memiliki sudut, contohnya cermin, kelereng, dan celengan. Jadi, mengapa papan tulis dikatakan memiliki sudut? Ananda perhatikan ya, karena papan tulis ini, penggaris, dan buku itu memiliki sudut. Sedangkan cermin, kelereng, dan celengan itu tidak memiliki sudut. Tidak ada sudutnya ya nak ya. Selanjutnya di halaman 16, ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Berilah tanda centang pada gambar benda yang mempunyai sudut. Setelah itu, tebalkan tepi gambar yang membentuk sudut. Nah, sekarang kita lihat gambar A, B, C, D, dan E. Manakah yang termasuk
gambar yang memiliki sudut? Yuk kita sama-sama mencari jawabannya. Kita lihat gambar A, koin berbentuk lingkaran, apakah mempunyai sudut? Ya, tentu tidak. Jadi jawabannya A adalah salah. Kemudian gambar B, kacu ya, kacu pramuka. Nah, itu di situ di sudut di bawahnya itu kita lihat ada di situ gambar membentuk sudut. Artinya bagian B adalah benar. Kemudian bagian C, gambar kelapa muda itu tidak memiliki sudut karena bentuknya lingkaran. Lanjut bagian D, gambar pintu tentu memiliki sudut. Begitupun dengan gambar E. Papan tulis tersebut memiliki sudut. Jadi, gambar yang memiliki sudut adalah gambar B, D, dan E. Sedangkan gambar A dan C tidak memiliki sudut. Baik Ananda, sekarang kita ke halaman 22. Ayo mengamati. Nah, di sini masih matematika ya. Di sini Ustazah akan menjelaskan berbagai macam-macam sudut. Ada 4 macam-macam sudut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Baik, yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku terbentuk dari 2 garis yang saling tegak lurus. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Jadi coba dilihat contohnya ya. Berbeda sekali dengan sudut siku-siku. Nah, selanjutnya nomor 3, sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Jadi tadi sudut lancip lebih kecil, nah sekarang sudut tumpul itu lebih besar dari siku-siku. Kemudian yang terakhir yaitu sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang terbentuk dari gabungan 2 sudut siku-siku dan kaki sudutnya membentuk garis lurus seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya halaman 29, perbedaan sudut lancip dan sudut tumpul. Ananda sekalian bisa melihat sudut lancip lebih kecil dari sudut siku-siku, sedangkan sudut tumpul lebih besar dari sudut siku-siku. Di halaman 25 kita lihat ayo berlatih. Perhatikan soal-soal berikut. Yang pertama, pasangkanlah gambar dan jenis sudut yang sesuai, pasangkan dengan membuat garis. Baik, kita kerjakan bersama-sama ya supaya Ananda lebih paham. Baik, yang pertama sudut tumpul, kita tarik garisnya, yang manakah yang termasuk sudut tumpul. Yang kedua, sudut siku-siku, kita cari yang manakah yang termasuk sudut siku-siku. Selanjutnya sudut lurus, kita tarik garisnya. Yang terakhir adalah sudut lancip. Nah, tentu saja yang gambar ini ya. Soal berikutnya, amatilah gambar di samping. Nah, ini ada gambar bintang. Pertanyaannya, apakah terdapat sudut pada gambar tersebut? Ya, tentu ada ya. Pertanyaan kedua, apa jenis sudutnya? Nah, kalian boleh lihat kira-kira bentuk bintang ini jenis apa sudutnya. Yang ketiga, berilah tanda panah lalu tuliskan jenis sudut yang tepat. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar Ananda soleh-soleha, tetap semangat dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.